Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 07 Mencaubai, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf tenaga usaha. Salam barakai kali salam telah pula kita sampaikan kepada kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersalawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bisa hadir dalam rangka acara Kombel menyampaikan aksi nyata seminasi menyebabkan pemahaman dan penetapan pengalaman. Untuk mempercepat waktu, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 07 Mencaubai. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Setinggi puji, segala syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruangan kelas 4 ini dalam acara seminar aksi nyata modul 1.4 seminisasi menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif khususnya yang ada di SD 7 Mencaubai ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati seluruh rekan guru yang hadir pada pagi yang berbahagia ini dan staf tata usaha. Baiklah, pada sambutan pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh majelis guru, staf tata usaha yang berkenan hadir dan menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Karena sesuai dengan kesepakatan kita bersama, komitmen kita bersama, bahwasanya kegiatan Kombel kelompok belajar ini akan kita mulai dari mulai awal Oktober, akhir Oktober sampai seterusnya nanti. Dan harapan saya ke depannya dengan dimulainya kegiatan kelompok belajar ini, khususnya Kombel SDN 07 Mencaubai ini menjadi semangat inspirasi diri kita. Disinilah wadah kita untuk saling bertukar pikiran, menyampaikan keluh kesah, membuka wawasan, dan mendiskusikan apa yang menjadi pokok permasalahan yang ada di sekolah kita. Ini harapan saya, tolong kita jadikan wadah kelompok belajar kita ini menjadi satu tempat diskusi yang menyenangkan. Ini harapan dari kepala sekolah. Dan
Kemudian daripada itu, kegiatan ini saya akan dukung, akan support selagi ini merupakan kegiatan untuk mendukung kemajuan sekolah kita, baik itu untuk semacam bantuan keperluan alat-alat tulis ATK lainnya. Saya akan support semaksimal mungkin dengan kapasitas dan kemampuan sekolah kita. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap kedepannya kegiatan ini jangan hanya di sini saja dan lanjutkan teruskan. Karena saya tidak percaya kelompok belajar Kombel yang ada Sungai Mandau ini cuma baru 2, SD 7 dan SD 9 yang sudah bikin kelompok belajar. Jadi semangatlah Bapak Ibu, kami yakin dan percaya sini wadah kita untuk saling bertukar pikiran. Itu aja yang saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kelompok belajar SD 07 Bojombai secara resmi saya buka. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya itu acara inti untuk menyampaikan aksi nyata seminasi menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman kepada Ibu Lenisha Fitri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, kasus Sultan sering terlambat datang ke sekolah ya, dan ambil sampah sebagai penghukum, guru sebagai penggagas bersalah, sudah berapa kali kamu ingatkan, kamu selalu menjauhkan bapak ibu. Selanjutnya sebagai teman, ayolah ini bapak ibu dari awal datangnya ya. Selanjutnya, apakah prosesinya jika kamu terlambat sebagai guru pemantau? Sebagai manajer, sekarang apa solusinya menurut kamu untuk mengatasi masalah keterlambatan ini sehingga bisa datang tepat waktu? Oke. Posisi kontrol apakah aku? Apa yang telah kamu lakukan? Sebagai apa tadi? Sebagai apa? Pemantau ya. Selanjutnya, posisi kontrol sudah berapa kali? Ini tak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan katanya. Seperti apa ini? Teman. Iya. Selalu yang terakhir selesai. Seperti apa? Kontrol guru sebagai penghukum. Selanjutnya, jika kamu meyakini, apakah kamu bisa memperbaikinya? Iya. Sebagai apa? Sebagai manajer. Selanjutnya kita. Oh iya, sebagai apa tadi? Sebagai membuat rasa bersalah ya. Posisi kontrol apakah aku? Heri, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Sama sekali tidak akan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Ini sebagai apa? Iya. Seharusnya kita lakukan sebagai manajer. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena apa? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Sinanya adalah keselamatan isinya ya, mungkin keselamatan. Nah, yang sama itulah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari beragama, suku, negara, dan bahasa. Gosen
kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya dan daripada hanya sekadar mengikuti peraturan. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan bersifat sebagai abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan tak universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah dokumentasi pembentukan keyakinan kelas 4. Kami membuat keyakinan kelas ini adalah berbagi praktek baik dengan teman sejawat pembentukan keyakinan kelas. Itu dari kelas 6 sama Bu Santi. Siswa-siswa melakukan kegiatan dia yang mau sendiri. Selanjutnya kita masuk segi 3, restitusi. Proses menciptakan puisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat, yaitu membantu murid untuk jujur pada sendiri dan mengevaluasi dampak kesalahan yang dilakukan, mencari solusi dari kesalahan murid, membantu murid yang lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Apa kata gurunya? Berbuat salah itu gak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik menjadi siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu sebagai untuk mengidentifikasi, menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga dengan pada dirimu. Kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang lain. Oke? Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau induk keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa kebayang kita tentang kelas ideal? Lanjutnya, segitiga restitusi. Ini kasus ya. Mutia beberapa kali marah-marah pada Sultan dan Wida karena mereka sering mengejek nama ayah Mutia. Mutia juga sering berkata kotor dan meras dengan mengejek mereka. Nah, bagaimana cara mengatasi penerapan? Awasi aja. Kalau kita ada, dia rajin. Kalau tidak, dia main-main ya, masih memantau gurunya. Kalau sebagai manajer, menguatkan watak atau karakter murid kita. Kalau dalam hukum, kontribusi ke hukum, murid akan berkata, saya tidak peduli, katanya kan? Kalau sebagai pengurus masalah, maafkan saya Bu, Bapak, saya tidak bersalah, gitu kan? Sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan tersebut, saya akan mendapatkan apa, katanya kan? Kalau kita memantau, dia akan minta apa yang kita itu. Reward namanya ya. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan saya? Saya akan memperbaiki manakah? Mana? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa Bapak Ibu? Dia akan bertanya. Dampak pada murid ketika kita mengkontrol sebagai hukum.
Kalau gurunya sebagai kontrol, membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau guru sebagai psikolog, sebagai pemantau, menitik beratkan pada dampak. Kalau itu yang kita lakukan, kita tak akan menyampaikan, tidak mengharapkan motivasi lain dari apa. Kita tak tahu hukum, tak tahu ilmu apa, tak inginkan lagi imbalan atau reward yang bersihkan, karena itu adalah tanggung jawab kita mengajar yang berasal dari diri kita sendiri. Itu motivasi intrinsik tadi ya, dari dalam diri. Apa itu bang? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau Bapak Ibu ingin jadi orang yang menghargai waktu. Tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Bapak Ibu, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu? Internal, bagus sekali ya. Internal itu dari dalam diri sendiri, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya. Boleh juga untuk motivasi diri kita sendiri. Ya saya ini untuk kita ada motivasi ya. Kalau lokal kita bagus, literasi, kepala sekolah kita kasih reward. Alhamdulillah. Ya, reward penghargaan itu motivasi kita. Sebelum dari motivasi dari diri kita sendiri. Itu bukan yang prioritas kita lakukan. Yang udah bayarnya? Kita masuk lagi kebutuhan dasar manusia. Speaking Bu, Bapak. Speaking kita cari kak. Ice breaking. Yang dingin dah ya. Minuman dinginnya udah. Kalau badannya mau panas kak? Yang panas-panas belum. Yang panas belum. Nanti siang kita yang panas. Apa Mbak? Masalah reward itu yang bagaimana mau ibu jadi anak sekolahnya bagi reward itu? Reward itu penghargaan Pak. Berapa kali yang aku sampai Dino yang menyampaikan. Satu bilik Bapak ke suami istri bilik. Masalah reward tadi kan kalau saya sudah mempelajari di PMM tentang disiplin positif, memberi reward pada anak bukanlah sesuatu hal yang baik yang bisa menumbuhkan rasa disiplin dari internal siswa. Itu tidak boleh dalam diberikan kepada siswa, karena itu kita anak tadi ketika dia bekerja hanya memikirkan bagaimana supaya dia mendapatkan reward saja. Tapi ketika gurunya tidak memberi reward, dia tidak akan lagi mau belajar. Jadi kalau menurut yang saya pelajari di PNN, itu memberi reward bukanlah hal yang baik. Jadi tidak termasuk motivasi dalam diri siswa tadi untuk menumbuhkan disiplin dia. Iya Bapak Ibu ya. Bagus sekali pertanyaan Bu Santi. Memang reward itu sebagai hukuman bagi siswa kita. Ya, reward itu menghambat kreativitas, menghambat kegagalan siswa kita untuk berkreativitas, karena dia akan mengharapkan imbalan selanjutnya. Mampukah kita sebagai guru ngasih reward terus? Mampu nggak? Tidak akan. Ya, untuk jangka pendek bisa Bapak Ibu, tapi jangka panjang apa yang kita kasih reward? Bagus nak, kalau itu boleh kan? Boleh, bagus, semangat. Dengan kalau ada benda nantinya kita kantung bisa tipis juga ya. Kasih bonbon, kasih kue. Juga nanti di antara teman-temannya itu juga ada rasa iri hati, ya. Kita siapa ini dapat terus, saya enggak. Ada rasa iri hati oleh teman-teman. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau anak kita dikasih reward terus, bagaimana dengan kawannya? Rendah diri kan? Iya. Bukan sebagai hukuman bagi anak itu reward dari jadinya. Penghargaan tadi akan menghukum. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini
segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita bisa lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan kita itu ada 5, Bapak Ibu. Sebagai murid, juga sebagai guru, sebagai manusia, kita punya 5 kebutuhan dasar. Yaitu yang pertama, bertahan hidup atau survival, dalam bahasa Indonesia survival. Kedua, kasih sayang. Ketiga, kebebasan atau freedom, dalam bahasa Indonesia freedom. Yang keempatnya kesenangan, fun. Apa? Fun. Yang kedua, penguasaan. Nah, dalam bertahan hidup ini ada kebutuhan yang harus kita penuhi. Untuk bertahan hidup apa yang kita butuhkan, Pak Rahmat? Kebutuhan hidup itu Banyak makan, minum. iya, apa? Kebutuhan hidup kita. Pasangan, Bu. Pasangan. Iya, kita butuh kebutuhan hidup kita, bertahan hidup. Kalau ada pasangan bisa bertahan hidup, Pak Rahmat? Bisa, tapi tak begitu betul lah. Untuk Bisa tuh bisa. kasih sayang enggak? Ya betul kan, pasti hilang gitu kan. Kebutuhan hidup itu ada kebutuhan pokok kita, makan, minum, ya. Siapa lagi yang pokok kita? Mobil, Bu. Mobil itu untuk kesenangan gitu ya. Selain itu ada pakaian, kita harus punya pakaian. Harus kita punya rumah. Kalau yang pun kita yang lapar, bisakah kita senang-senang? Tidak ya, yang penting dasar itu yang kita penuhi terlebih dahulu. Yaitu kasih sayang. Benar. Betul. Kasih sayang itu perlu kita curahkan juga. Ya. Anak kita penuh kasih sayang. Kita semua manusia butuh kasih sayang. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Yus? Harus punya pasangan. Kalau Yus tadi tidak lain. Ya, kita selalu diperhatikan. Ya. Makan tak betul. Kebebasan, kita juga butuh bebas. Kita kamu terkekang ya. Kebebasan, anak juga butuh kebebasan. Kesenangan juga, kita butuh kesenangan. Menurut juga kita butuh kesenangan. Dia senang belajar dengan kita, nyaman kita belajar dengan kita. Dia merasa senang. Itulah tugas kita sebagai pendidik, membuat murid-murid kita senang dengan kita dulu. Kalau murid kita senang, alhamdulillah. Kalau kita senang rasanya dengan orang tersebut, kita akan nyaman ya Bapak Ibu ya. Dan cinta, Bu. Cinta, tumbuh cinta. Ya. Penguasaan, kita ingin mencari penguasaan kita harus dipandang. Saya harus nomor 1. Itu penguasaan. Nah, ada sebuah kasus. Kasus ini adalah seorang murid. Adalah namanya siapa ya? Nino aja ya. Nino ini dia suka minta makan-makanan sama teman di kelasnya. Misalnya kelas 2, dia suka minta makanan. Kalau tak dia kasih makanan atau jajan, dia marah-marah. Dia akan memukul kawannya nanti atau apa yang dilakukannya kepada kawan tersebut. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang belum dipenuhi oleh si Nino tadi? Kebutuhan kita ada di 5. Perhatian juga belum, perhatian hidup juga belum. Bagus, iya Bapak Ibu ya. Itu ada kebutuhan apa? Mungkin saja dia di rumahnya kurang jajan. Dia minta sama teman-temannya. Juga dia butuh kasih sayang. Dia teman-temannya tak mau berteman, dia makan dah. Kalau makan sendiri, minta apa? Ya, tak mau kasih. Dia butuh kasih sayang. Dia juga butuh apa? Penguasaan juga, dia suka usil misalnya kan. Di rumahnya dia suka terkekang misalnya kan. Di sekolah dia jadi raja. Dia butuh penguasaan. Bebas. Bisa juga semua dilakukan oleh si Nino tadi. Bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Kalau dari survival tadi, kebutuhan dia
pakai hati? Bagus. Apa jawabannya? Iya. Iya. Udah saling hati ke hati, pendekatan dengan anak. Juga kalau seperti hal ini, kebutuhan dasar betul yang Pak ya. Kita harus hubungi orang tua, ya. Ya kita akan bicarakan sama orang tuanya kan. Kita panggil anak ini, kita panggil orang tua, kita hubungi orang tuanya, berbicara tentang hal yang kayak ini ke orang tua. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik atau prestasi, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melihatnya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Selanjutnya, seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, ya, kebutuhannya akan kita kasih sayang tidak terpenuhi. Dia suka usil, dia suka menyendiri misalnya kan. Oleh karena itu, yang mungkin akan memiliki satu teman atau memisahkan diri dari orang lain. Sebagai guru, nah, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan diri dan keiniman dengan anak ini, ya. Itu yang dapat kita lakukan. 5. Posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ya. Di mana letaknya kata Pak Rahmat tadi posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya gurunya akan bersuara lebih lembut. 3. Teman. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 5. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi murid kita, ya. 5. Manajer. Nah, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau atas permasalahannya sendiri, ya. Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang biasa kita lakukan di sekolah, ya? Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, ketika kontrol ini kita buat, ini akan terjadi pada murid-murid kita. Yang pertama, perilaku penghukum. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyakiti, menyindir. Itulah guru sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Teman, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau, menghubungkan dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, kalau sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukan, saya akan apa? Saya akan hukum kamu. Saya akan barisan kamu di bendera misalnya kan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, guru akan berkata, kamu sudah menjauhkan Bapak Ibu. Sebagai teman, lakukanlah untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Sebagai pemantau, apa peraturannya, apa posisinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Sebagai manajer, nah, kontrol sebagai manajer ini, apa yang kita yakini, apa yang kamu menyadari hal tersebut. Kalau kamu meyakini
pula sebagai katakanlah seorang manajer. Hasilnya, kalau kita sampai hukum, siswa itu akan memberontak, pendendam dan menyalahkan. Bukan saya bu, dia bu,